apa ya, kayaknya aku udah sih, mungkin aku mau nanya nih, Nur, kamu ngerasain nggak sih kayak kita kan cewek nih, terus kayak udah jadi mapres lagi, kadang ngerasa gimana ya, jadi insecure terhadap love life gitu nggak sih? Kamu habis nonton videoku nggak? Masalah yang wanita karir, siapa yang suka gitu? Baru baca ini. Aku ada bikin video loh. Nah itu aku belum lihat, aku baru baca di tuh namanya Insight-mu aja. Ya, kamu harus nonton itu, aku bahas itu beberapa. Soalnya kemarin aku sempat sempat jadi pemateri di salah satu diskusi itu perempuan berperan. Jadi aku kayak ngedapat potret kekhawatiran cewek-cewek yang kemudian memilih aktif, mau berpendidikan, kemudian jadi aktivis, itu kayak takut karena dia takutnya nanti laki-laki tuh malah menurut dia tuh jadi ancaman gitu. Itu betulan loh, maksudnya kayak ternyata kekhawatiran itu bukan cuma aku yang ngerasain ya, kebanyakan orang jadinya ngerasa insecure juga dengan itu. Itu fakta, karena memang stigma di masyarakat memang belum bergeser betul-betul ke arah yang positif. Istilahnya walaupun sekarang dunia semakin canggih, tapi budaya dan stigma itu betul-betul masih melekat di masyarakat kita. Kalau kata adekku sendiri yang di video itu juga, dia bilang kebanyakan laki-laki menginginkan ya istrinya itu ketika setelah selesai menikah ya dia ada di rumah gitu. Jadi ya seakan-akan nanti kita ya ujung-ujungnya bakalan di rumah. Tapi itu menurutku aku tidak menolak itu, maksudnya ya itu udah memang pada dasarnya kita akan membangunnya dari rumah. Cuman energi positif kita tuh bakalan tersalurkan juga dengan baik. Maksudnya walaupun tidak di luar rumah, di dalam rumah pun energi positif itu ya bakalan menjadi energi positif tetap. Jadi tidak perlu merasa bahwa ketika nanti terlalu berpendidikan tinggi, gimana sih? Iya sih. Betul, kamu rasanya gimana, Dwi? Kamu ngerasakan gimana jadinya sampai sekarang? Iya. Susah memang, agak sulit. Betul. Terus apa ya? Tapi ya itu sih kayaknya semuanya butuh emang ini nggak sih berdamai dengan diri sendiri juga. Iya betul. Pokoknya semuanya kayak berdamai dulu sama diri sendiri kayak gitu. Terus kayak setelah berdamai jadi aku tuh bisa mikir sebenarnya ada positifnya nih. Jadi kita punya filter nggak sih? Jadi nggak mungkin ikhwan-ikhwan yang sembarangan atau gimana gitu yang berani bukan berani, maksudnya berani deket sama kita. Pasti itu sudah terfilter oleh society kita gitu sebenarnya. Dan prinsipnya satu sih, maksudnya ya jodoh itu kan sudah ditentukan dari awal. Ya maupun kita nanti berusaha untuk memperbaiki diri dengan jalan-jalan ini jadi mapres segala macam, ya orang yang bakalan datang ke kita juga mungkin yang orang yang perbaiki diri juga. So kalau waktunya bukan sekarang, mungkin nanti karena memang agak sulit untuk menemukan itu. Dan pasti kayak kita kan idealismenya pasti tinggi ya, kayak harus kayak gini ya. Aku mulai meng-cut down diriku sendiri, kayak siapapun yang datang nanti yang ini agamanya baik, tidak perlu yang terlalu harus lebih tinggi dari saya pendidikannya segala macam. Soalnya kan aku percaya bahwa kebaikan yang kita bawa, orang yang datang ke kita itu bakalan bawa kebaikan yang lain, sehingga ketika dua kebaikan ini bertemu, dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih wow. Yang penting kita punya komitmen buat tetap untuk menjadi pembelajar yang baik, tetap mau memperbaiki diri dan segala macam. Urusan itu kapan, walau alam ya, maksudnya mau kita jadi mapres atau tidak, mungkin tetap tanggalnya bakalan sama sih. Iya, betul. Gak mungkin bergeser kan, kalau Tuhan sudah menentukan kita itu di tahun kesekian, mau kita jadi mapres, mau tidak jadi mapres, mau kita koas, mau kita tetap berpendidikan tinggi, itu tidak bakalan berpengaruh sih menurutku. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika saya percaya sih aku, kalau misalnya cewek baik itu bakal sama yang baik juga. Mungkin bedanya adalah ya ketika kita berproses menjadi baik, orang yang datang ke kita tuh cerminan kita tuh juga lagi baik sendiri gitu loh. Ini kalimat-kalimat penenang buat kita ini. Iya. Aku nyampein itu buat orang-orang, dan ketika itu sudah menjadi satu kepercayaan, biar kita membagikan ke orang lain, jangan khawatir lagi, karena jangan sampai itu menjadi satu hambatan loh. Jadi kayak
kenapa kamu tidak mau berpendidikan tinggi, kenapa kamu tidak mau aktif, padahal kamu bisa menyalurkan energi positifnya. Jawabannya adalah aku takut nanti cowok itu jadi merasa bahwa aku ini ancaman, jadi takut deketin aku. Ya kali, ya Allah. Padahal itu filter sebenarnya. Iya. Aku percaya yang bakalan nemuin kamu di seseorang yang aku juga memperbaiki diri juga, dan amin. Orang yang akan membawa kebaikan baru buat kamu juga. Amin. Kamu juga. Pembicaranya kok belok ya? Kayaknya emang rentan deh usia-usia segini memang kemana-mana beloknya akan ke sini. Maaf teman-teman yang nonton, kalau kalian maba, ini sindrom mahasiswa akhir. Kita sudah jadi ya memang sudah waktunya untuk dibahas, dan memang lagi banyak ditanyain sama mungkin teman-teman sekitar atau keluarga yang sudah kemudian kayak wanti-wanti dengan usia kita, kamu tuh sudah mulai ini loh, jangan sampai, maksudnya kayak semakin kamu ngejar pendidikanmu, semakin kamu akan sulit mendapatkan orang, karena idealisme kita mungkin akan semakin naik. Jadi kalau melihat orang-orang sih kayak cewek-cewek yang gimana gitu, yang sangat dominan, misalnya nih aku ngambil contoh Mbak Nana aja ya, dia kan maksudnya sudah menemukan seseorang itu sebelum dia betul-betul melejit, jadi ya tidak terlalu menjadi masalah. Bayangkan aja ya kalau sudah melejit, wow gimana gitu, tiba-tiba belum nikah, susah nyarinya, sumpah. Iya sih. Ada iya. Kenapa? Terus kamu ngerasa nggak sih kamu sekarang udah ngerasa butuh level up, tapi nggak ada seseorang, waduh parah banget. Parah. Iya sih. Iya lagi sih. Butuh. Aku lagi di fase itu juga sih, yang kayak ngerasa, kayaknya mau karyaku lebih wow, tapi maksudnya kayak ilmu yang aku dapat tuh sudah meronta-ronta untuk diaplikasikan, tau gak sih? Iya betul. Kayak mau nyari momen gimana bisa meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya ke arah yang lebih serius, tapi belum menemukan. Tapi percaya aja sih, maksudnya sembari mengusahakan, namanya jodoh juga harus dijemput ya. Maksudnya kita juga tidak usah terlalu kayak ya duduk mikirin dan sebagainya, merasa bahwa ya aku harus diperjuangkan orang dong, soalnya aku kayak gini. Aku ya tidak mau merasa demikian, karena dalam proses penemuan jodoh itu ya sama-sama berjuang gitu. Betul. Gitu sih. Semangat Dwi. Semangat juga. Semoga segera dipertemukan dan bisa menjadi wadah untuk melejitkan karya yang lebih. Amin. Ainur juga. Amin. Buat teman-teman maba, ini jadi kalian bisa ngambil pelajaran beberapa yang dari kita bahas. Semoga baik itu mengenai Mapres tadi, dan pada akhirnya arahnya bakalan ke sana. Setelah kalian Mapres tuh ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan, dan banyak hal juga yang bisa kalian lakukan. Semoga di Pilmapres tahun ini tetap baik-baik saja, Indonesia segera pulih, dunia segera pulih, sehingga aktivitas kita bisa kembali seperti biasanya. Jadikan ini pelajaran ya buat kita semua, mungkin jadi teguran, buat ujian buat kita semua, dan semoga Pilmapresnya bisa segera dan melahirkan Mapres-Mapres yang lebih mantap lagi. Amin. Ya. Terus apa ya? Mungkin aku mau pesan aja sih, ya yang terpenting dari semuanya, entah jadi Mapres atau enggak, nantinya tetap pay back to society, karena kita nggak cukup buat jadi manusia baik, kita harus jadi sebaik-baik manusia. Yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang bermanfaat. Betul sekali, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya. Kalau kata Dokter Gamal, orang itu tidak peduli seberapa pintar kamu, seberapa cantik kamu, seberapa kaya kamu, tapi dia berpikir bahwa seberapa bermanfaatnya kamu ketika kamu ada di sisinya orang itu. Yes, betul. Kalau sekali ya pembicaraan hari ini. Alhamdulillah bermanfaat sorenya. Ya. Amin. Semoga bermanfaat juga buat orang lain. Jangan lupa teman-teman tonton video ini, jangan di skip biar kalian tidak terlewat satupun hal. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama sharing manfaat lagi.
Jadi itu aja. Amin. Salam buat followersnya Dwi. Salam buat teman-temannya aku dan teman-temannya Nur. Iya. Iya. Kita tutup aja kali ya, kita cukupkan. Oh iya, aku terlupa satu hal loh. Apa tuh? Teman-teman yang mau mapres atau apapun itu, intinya satu, baikin niat. Karena satu hal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatannya baik, Allah itu atau Tuhan itu akan membersamai dalam kebaikan itu. Karena Tuhan itu pasti akan membersamai pada hal-hal kebaikan, dan itu akan mempermudah langkah kita, meringankan langkah kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi sebaik-baik manusia. Amin. Amin. Sangat. Iya. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.